calon mahasiswa baru yang bentar lagi nih sudah mulai memasuki masa perkuliahan, ada baiknya kalian sedikit menyimak apa yang ingin saya sampaikan, tips dan triknya ketika menjadi mahasiswa baru. Ada beberapa peluang atau kesempatan yang harus kalian persiapkan lalu kalian ambil. Jangan sampai kalian ketinggalan daripada teman-teman mahasiswa yang lainnya. Nah, apa sih kesempatan yang perlu dipersiapkan dan diambil itu? Tentunya ini adalah kesempatan-kesempatan baik, peluang-peluang baik yang semoga saja bisa membantu kalian untuk kalian bisa lulus tepat waktu nantinya dan memiliki berbagai pengalaman-pengalaman yang mumpuni mengasah kompetensi diri kalian nanti ketika kalian lulus. Nah, teman-teman mahasiswa, khususnya adik-adik mahasiswa baru, kesempatan atau peluang pertama yang perlu kalian persiapkan dan kalian ambil nantinya adalah yang pertama, aktiflah dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di luar kampus. Misalnya, ada kegiatan seminar atau pelatihan atau kegiatan kewirausahaan. Nah, itu tolong diikuti ya. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan itu cukup menambah keilmuan kalian, menambah wawasan kalian terhadap segala sesuatu yang mungkin bisa jadi tidak kalian dapatkan di ruang perkuliahan. Yang mungkin itu bisa jadi tidak tersampaikan oleh dosen di perkuliahan. Karena mencari ilmu itu tidak hanya cukup di dalam kelas, teman-teman. Nggak cukup hanya kalian mendapatkan menyerap dari apa yang dosen sampaikan. Selain itu, apa gunanya kalian harus terlibat aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di dalam maupun di luar kampus? Misal seminar kan juga di dalam kampus biasanya juga diselenggarakan. Nah, jangan cukup kegiatan yang ada di dalam kampus aja yang kalian ambil, tapi di luar kampus. Kenapa? Kalian dengan begitu akan berinteraksi, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa lain, gitu ya, dari kampus lain, dari jurusan yang berbeda, dan kalian akan mendapatkan pengalaman yang cukup banyak untuk itu. Lagi pula, dengan kalian mengikuti kegiatan-kegiatan demikian, kalian akan mendapatkan bonus lah. Bonusnya itu misalnya sertifikat. Nantinya jangan anggap sepele. Sertifikat-sertifikat kalian pernah mengikuti seminar, pernah menjadi pembicara, pernah menjadi pemateri, atau kegiatan pelatihan-pelatihan. Itu sangat berguna loh buat nanti ketika kalian melamar pekerjaan. HRD perusahaan atau siapapun yang nanti mewawancarai kalian pasti akan bertanya, apa pengalaman kalian, apa yang sudah kalian lakukan ketika kalian menjadi mahasiswa. Di situ nanti akan dinilai, apakah kamu ini adalah tipikal orang yang tidak banyak mau melakukan sesuatu gitu ya, tidak banyak pengalamannya, itu akan bisa dinilai. Salah satu penilaiannya adalah dari kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan ketika kalian menjadi mahasiswa. So, ambil kesempatan ini dan persiapkan diri kalian. Yang kedua, peluang kesempatan yang perlu kalian ambil, manfaatkan sebaik mungkin adalah manfaatkan fasilitas kampus, gitu ya. Manfaatkan UKM dengan cara turut berperan aktif ataupun turut terlibat dalam organisasi-organisasi internal kampus. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan itu mengasah pengembangan karakter diri kalian, mengasah bagaimana cara kalian berorganisasi, mengasah cara kepemimpinan kalian, gitu ya. Di situ kalian akan belajar bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin, bagaimana caranya menjadi seorang anggota, bagaimana caranya mengemukakan pendapat dalam berorganisasi dalam satu tim, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, dari situ kalian belajar. Aktiflah ikut kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Terus apa ya? Jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu kalau bisa begitu ya, kuliah pulang, kuliah pulang. Pengalaman saya waktu saya jadi mahasiswa, saya memang tidak aktif dalam kegiatan atau organisasi kampus. Tetapi saya lebih memilih untuk aktif di luar kampus. Saya mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan seminar, pelatihan-pelatihan karena saya basicnya hukum, saya ikut pelatihan-pelatihan hukum di samping seminar karena pelatihan itu kan kalau untuk orang hukum juga itu sangat penting ya dibutuhkan pelatihan kontrak, pelatihan pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, itu sangat-sangat dibutuhkan. Kalau saya lebih fokusnya itu.
Tapi untuk kalian, saya sarankan bisa aktif dalam kegiatan seminar pelatihan dan bisa aktif juga di dalam kampus dengan mengikuti berbagai UKM-UKM yang disediakan maupun turut berperan aktif sebagai pengurus suatu organisasi kemahasiswaan. Terakhir, yang ketiga teman-teman, upayakan kalau bisa ya, kalian itu memperoleh beasiswa. Ketika kalian menjadi mahasiswa, rata-rata yang kurang disadari oleh para mahasiswa adalah di semester awal mereka seakan kurang fokus gitu ya menjalani perkuliahan karena sedang asik-asiknya nih kenalan sama teman-teman satu angkatannya gitu ya, menyusuri tempat-tempat yang bagus karena itu merupakan tempat karena mereka adalah pendatang, bahkan biasanya fasenya seperti itu. Nah, saran saya tidak melarang untuk kalian melakukan hal-hal yang seperti itu. Namun, untuk urusan kuliah, utamakanlah kalian itu minta izin kepada orang tua kalian merantau, memilih perguruan tinggi yang misalnya di luar daerah yang jauh dari orang tua adalah untuk apa sih? Untuk mencari ilmu kan, demi nanti lulus bisa mendapatkan gelar dan bekerja. Nah, gak apa-apa kalian mau kongko-kongko di semester-semester awal, tapi kebanyakan karena keasikan kongko-kongko atau nongkrong bareng teman, mereka jadinya nggak fokus kuliah. Akhirnya di 3 semester awal mereka rata-rata ini apa yang sudah saya amati gitu ya, itu anjlok dan mereka baru mau fokus atau serius kuliah itu ketika sudah di semester atas. Ketika mereka sadar, ketika mereka lihat bahwa teman-temannya sudah mulai ada yang curi start untuk menulis skripsi, baru mereka sadar dan baru ada kata-kata penyesalan, kenapa nggak dari awal ya aku persiapkan diri aku kuliah dengan benar, kenapa waktu itu aku keasikan main sama teman-teman. Nah, kembali lagi ke topik yang ketiga, kesempatan yang ketiga, upayakan mendapatkan beasiswa. Karena dengan beasiswa setidaknya akan mengurangi beban orang tua. Di samping benar-benar membuat orang tua itu bangga kepada diri kalian. Walaupun nanti besaran uang beasiswa yang kalian peroleh tidak secara sepenuhnya menutupi biaya kuliah kalian, tapi setidaknya bisa memberikan kalian uang saku tambahan, uang jajan buat anak-anak kosan gitu ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan beasiswa? Cara mendapatkan beasiswa tentu saja syarat utamanya adalah dengan melihat prestasi akademis kalian di perkuliahan. Makanya tadi saya sempat katakan, jangan kebanyakan nongkrong, jangan kebanyakan mainnya dibanding belajarnya. Karena IPK itu sangat menentukan kelulusannya. IPK kalian nanti juga sangat menentukan apakah kalian bisa memperoleh beasiswa jika kalian memang adalah mahasiswa pengincar beasiswa ya. Nah, upayakanlah seperti itu. Apakah kalau kita sudah dapat beasiswa itu bisa terus-menerus dapat ya? Oh, belum tentu. Bisa jadi tahun ini kalian dapat beasiswa, tapi tahun depan ketika ada bukaan beasiswa lagi, kalau kalian IPK-nya jatuh, bisa jadi kalian tidak memperoleh itu. Bisa jadi itu menjadi haknya teman-teman kalian yang lain yang jauh lebih berprestasi. Nah, jenis beasiswa itu banyak teman-teman, tidak hanya beasiswa prestasi akademik atau beasiswa dari kementerian, tapi juga ada beasiswa dari organisasi-organisasi nasional, perbankan, dan beasiswa daerah. Beasiswa daerah itu di sini maksudnya daerah asal kalian itu pemerintahnya juga ada mengucurkan dana beasiswa bagi putra-putri daerahnya yang berada di kampus dan memiliki prestasi akademik yang baik. Nah, biasanya nanti pemerintah daerah asal kalian itu akan membuka pengumuman beasiswa. Ambil deh itu. Itu keuntungan ya kalau kalian misalnya memang ngincernya beasiswa. Apapun beasiswa itu banyak jenisnya, mau level S1, S2 atau S3. Ini hanya tergantung bagaimana kalian bersungguh-sungguh untuk mendapatkan itu. Luar biasa loh kalau kalian bisa dapat beasiswa. Terkadang label yang melekat akhirnya adalah oh, terkesannya itu adalah oh, dia pasti pintar gitu kan. Terus kalian dapat uang jajan tambahan, orang tua kalian pasti bangganya luar biasa. Jadi tolong persiapkan diri kalian dan ambil kesempatan-kesempatan yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan terlena lah mentang-mentang jadi mahasiswa, terus kalian bebas. Aku adalah mahasiswa gitu ya, lebih tinggi levelku daripada siswa SMP, SMA. Aku adalah mahasiswa yang bebas untuk mengkritisi, yang bebas untuk mengeluarkan pendapat. No, enggak, jangan semata-mata berpikir seperti itu saja. Ya,
Nanti kalau gara-gara keasikan demikian, lupa sama kewajibannya belajar gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.